Yo guys, ketemu lagi ya dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 28 di bulan Mei tahun 2023 ya. Dan seperti biasa kita selalu mengingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, khususnya di tempat keramaian karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit-penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini. Untuk data dari coin market cap menunjukkan adanya kenaikan ya, cukup lumayan guys di 1,4%. Kemudian tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dimana kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan di 1,2% guys. Ini bagus banget tentu saja. Kemudian untuk Ethereum masih hijau tipis guys di 0,39%. Kemudian untuk BNB mengalami penurunan ya di 0,18% tipis. XRP juga tipis turun di 0,68%. Untuk Cardano cukup bagus ya pergerakannya di 2,1%. Kemudian untuk Solana ini juga cukup lumayan guys, kenaikannya di 4,8%. Shiba Inu juga naik di 2,37% dan beberapa altcoin ini menunjukkan kenaikan yang cukup lumayan ya. Tidak jauh berbeda dengan Bitcoin, dimana untuk kenaikannya antara 0 sampai 1% guys. Ini cukup bagus. Kemudian kalau kita lihat sendiri ya untuk pergerakan dari harga Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini. Terlihat di sini untuk close candle kemarin hijau dan sesuai dengan prediksi ya yang sudah kita sampaikan kemarin. Maka adanya kenaikan ataupun retest untuk harga di 27.000 dan sudah tertembus guys untuk hari ini. Dan juga untuk MA20 di time frame daily pun juga sudah tertembus. Dan kita doakan semoga aja besok untuk close candle-nya masih di atas MA20 ini guys, karena dengan close candle di MA20 time frame daily ini akan menunjukkan adanya tekanan beli yang cukup lumayan guys. Dan tentu saja akan mencoba retest lagi ya di MA50, tepatnya harus mencoba dulu untuk retest di resisten 28.000 guys. Kita akan update lagi guys ya untuk harga Bitcoin ini, dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Yuda Today ya. Dan di sini diinformasikan guys bahwa untuk airdrop dari C Network dengan tokennya SEI kodenya ya, menjadi yang pertama guys yang memerlukan verifikasi wajah guys. Nah ini cukup menarik ya. Dan untuk project dari C Network itu sendiri ya mungkin masih asing buat teman-teman semua, tapi kalian gak usah khawatir, kalian bisa cek di video kita sudah kita buatkan ya tentang project dari C Network ini. Cukup bagus guys projectnya, hampir sama seperti Sui ataupun Aptos, keren guys. Jadi sementara semua airdrop besar di tahun 2022 sampai 2023 ini ya ditargetkan oleh para pelaku yang memanfaatkan taktik curang ya yang rumit untuk mendapatkan hadiah maksimum, dan C Network ini ya memutuskan untuk melindungi dirinya dari penyerang cyber dengan instrumen generasi baru guys. Akankah mereka dapat menyaring semua pelaku kejahatan dengan perangkat lunak boot buzzer? Nah ini cukup menarik ya dibahas. Jadi C Network meningkatkan standar untuk perlindungan cyber guys, meminta para pemburu airdrop untuk membuktikan ya bahwa mereka itu adalah manusia. Dan menurut pengumuman resmi yang dibagikan oleh tim C Network hari ini tanggal 27 Mei kemarin ya, semua yang tertarik untuk menerima hadiah airdrop diundang untuk mendapatkan status seller terverifikasi guys. Hal ini hanya dapat dicapai setelah prosedur verifikasi yang melibatkan pemeriksaan bukti diri guys atau KYC ya. Jadi secara teknis untuk verified seller ini ya adalah peran elit di server Discord C Network yang telah ditingkatkan ya. Dan untuk mendapatkan rencana ini, pengguna Discord harus melewati pemeriksaan identitas pada platform boot buzzer oleh humanoid. Apa yang dimaksud dengan peran verified seller ini adalah rencana keaslian Anda yang membuktikan bahwa Anda adalah manusia sungguhan di lautan internet ini ya. Lebih sulit dari sebelumnya untuk mengetahui siapa yang benar-benar online, dan di C kami menghargai orang yang nyata ya, bukan bot. Ini adalah pernyataan dari C Network ya. Dan boot buzzer ini memungkinkan pengguna Discord untuk menautkan kredensial pribadi mereka ya, termasuk foto dan juga video untuk memverifikasi biometrik ke akun ini atau akun itu guys. Dengan demikian, pengguna itu harus memberikan video selfie mereka kepada mitra dari C Network untuk membuktikan bahwa mereka itu tidak menggunakan bot untuk memaksimalkan reward mereka guys. Token C Network dengan kodenya SEI akan didistribusikan di antara para peserta testnet berinsentif yang menyelesaikan misi pengujian stres tertentu guys. Dan sebanyak 1% dari pasokan SEI bersih akan dialokasikan untuk airdrop guys. Nah sebenarnya apa sih yang spesial dari C Network ini ya? Jadi airdrop C Network ini merupakan salah satu airdrop yang sangat dinantikan ya oleh para pemburu reward di seluruh dunia guys. Dan seperti yang telah dibahas oleh Yuda Today sebelumnya, para pelaku kejahatan ini telah meluncurkan token
EI palsu untuk mencuri uang dari audiens Chain Network guys. Ini akan cukup menarik ya kalau kita perhatikan, karena ini menggunakan sistem yang cukup unik, dimana nanti untuk kecurangan yang dilakukan oleh para pemburu airdrop ini mungkin akan sangat kecil banget, sehingga pemerataan untuk airdrop ini bisa saja akan sangat adil ya, dimana nanti untuk KYC-nya ini ataupun verifikasi wajah ini yang akan membuat ya bahwa jatahnya ini akan terbatas guys bagi setiap orang guys. Ini akan menarik, kita akan nantikan aja ya. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya, seperti yang kita lansir dari Daily Hodl ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Cina ini akan segera menyelesaikan ya sekitar 582,3 miliar dolar dalam yuan di seluruh dunia di tengah upaya untuk menghindari dolar Amerika Serikat guys. Jadi Cina mengatakan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian penyelesaian mata uang global senilai 582,3 miliar dolar yang secara eksklusif akan menggunakan mata uang yuan guys. Jadi menurut sebuah laporan baru di media pemerintah Tiongkok yaitu China Daily, bank sentral negara itu telah menandatangani kesepakatan dengan lebih dari 40 negara dan wilayah sejak tahun 2016. Adapun negara-negara yang terlibat dalam fakta-fakta tersebut ya, Cina menyoroti seperti adanya Rusia, Venezuela, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan juga Arab Saudi. China mengatakan bahwa langkah ini dirancang untuk meningkatkan peran yuan dalam perdagangan internasional dan menghindari ketergantungan pada dolar Amerika Serikat guys. Ada kebutuhan untuk mempromosikan penyelesaian yuan lintas batas untuk membuat perdagangan bilateral lebih efisien dan mendorong proses internasionalisasi mata uang yuan. Yang pasti ya, untuk settlements perdagangan lintas batas dalam yuan akan mengurangi ketergantungan banyak negara ya pada dolar Amerika Serikat guys. China juga mengatakan bahwa penyelesaian langsung dalam yuan juga akan melindungi negara-negara dari dolar yang dipersenjatai ya, dan mengacu pada sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada Rusia setelah invasi negara tersebut di Ukraina guys. Jadi tampaknya China ini benar-benar ingin menghancurkan dolar ya kalau kita lihat dari beberapa berita yang beredar belakangan ini, dan ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh China untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat guys. Kita akan nantikan lagi kejutan apa yang akan dirilis ya oleh China ini, karena akan cukup menarik. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya, seperti yang kita lansir dari harian Cointelegraph ya, dan ini cukup menarik guys, di mana Biden ini mencapai kesepakatan untuk pagu utang Amerika Serikat ini secara tentatif guys. Jadi Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Kongres Amerika Serikat untuk segera mengesahkan kesepakatan tersebut. Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan potensi gagal bayar ya, utang pada awal Juni, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pemimpin mayoritas di DPR perwakilan Kevin McCarthy dilaporkan telah mencapai kesepakatan ya pada prinsipnya untuk menaikkan pagu utang pemerintah federal yang bernilai triliunan dolar. Menurut sebuah laporan pada 28 Mei dari Reuters yang mengutip dua sumber yang mengetahui negosiasi tersebut, kesepakatan tentatif untuk menaikkan pagu utang sebesar 31,4 triliun dolar dicapai setelah panggilan telepon selama 90 menit antara Biden dan McCarthy pada 27 Mei. Sejak waktu publikasi ya, Biden telah mengkonfirmasi melalui Twitter mengenai adanya kesepakatan pada prinsipnya dan menjelaskan bahwa hal itu akan mencegah ya Amerika Serikat menghadapi bencana gagal bayar. Biden menyatakan bahwa pada hari berikutnya perjanjian tersebut akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Senat Amerika Serikat, dan ia mendesak kedua majelis tersebut untuk segera mengesahkan perjanjian tersebut. Sementara itu ya, McCarthy juga menggunakan Twitter untuk mengkonfirmasi perjanjian tersebut pada prinsipnya dan menuduh Biden membuang-buang waktu dan menolak untuk bernegosiasi selama berbulan-bulan. Reuters melaporkan bahwa meskipun rincian pasti dari kesepakatan tersebut tidak segera tersedia, kesepakatan telah dibuat untuk membatasi pengeluaran pemerintah Amerika Serikat selama 2 tahun ke depan, tidak termasuk pengeluaran yang terkait dengan keamanan nasional. Para negosiator telah sepakat untuk membatasi pengeluaran diskresioner non-pertahanan pada tingkat 2023 selama 1 tahun dan meningkatnya sebesar 1% pada tahun 2025. Ujar seorang sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut guys. Hal ini terjadi ya beberapa minggu setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat yaitu Janet Yellen memperingatkan adanya resiko gagal bayar pada tanggal 1 Juni jika batas utang tidak ditangguhkan atau dinaikkan, dan mendesak Kongres untuk bertindak sesegera mungkin. Selain itu, Kantor Anggaran Kongres Amerika Serikat menerbitkan sebuah laporan ya pada 12 Mei yang menekankan bahwa jika batas utang tetap tidak berubah, ada resiko yang signifikan bahwa pada suatu saat di 2 minggu pertama bulan Juni, pemerintah itu tidak akan mampu membayar semua kewajibannya. Belakangan ini beberapa analis memiliki pandangan yang sama ya, bahwa menaikkan pagu utang dapat membuat lebih banyak aliran modal masuk ke Bitcoin guys. Sementara itu ya, Jess Myers yaitu Chief Operating
Operating Officer perusahaan investasi on-ramp, mengingatkan 50.100 followernya di Twitter ya tentang apa yang terjadi selama pandemi COVID-19 dengan menyatakan bahwa Bitcoin adalah pemenang selama putaran terakhir stimulus. Dia mengusulkan gagasan bahwa sejarah mungkin akan terulang kembali ya jika pagu utang dinaikkan, karena hal itu akan mendorong Federal Reserve untuk mencetak lebih banyak uang. Dan informasi terbaru ya, seperti yang dilansir ya dari harian bitcoin.com, dan ini masih berhubungan dengan utang Amerika yang segera jatuh tempo guys, dimana di sini diinformasikan bahwa Menteri Keuangan Yellen ini merevisi untuk tanggal jatuh tempo utangnya, dan pemerintah Amerika Serikat bisa kehabisan dana pada 5 Juni. Jadi Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen telah memperbarui proyeksinya mengenai tanggal di mana pemerintah Amerika Serikat itu dapat gagal bayar kewajiban utangnya guys. Ia memperingatkan bahwa Departemen Keuangan tidak akan memiliki sumber daya yang cukup ya untuk memenuhi kewajiban pemerintah jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang pada 5 Juni. Yellen juga memperingatkan Amerika Serikat bisa gagal bayar ya untuk utang pada 5 Juni. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen telah merevisi perkiraannya mengenai tanggal potensi gagal bayar utang Amerika Serikat dalam sebuah surat yang ia kirimkan kepada semua pemimpin Kongres pada hari Jumat mengenai batas utang. Dan Janet Yellen pun menulis ya, berdasarkan data terbaru yang tersedia, kami sekarang memperkirakan bahwa Departemen Keuangan tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pemerintah jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang pada tanggal 5 Juni. Kami akan melakukan lebih dari 130 miliar dolar pembayaran yang dijadwalkan dalam 2 hari pertama bulan Juni, termasuk pembayaran kepada para veteran dan penerima jaminan sosial dan juga Medicare. Pembayaran-pembayaran ini akan membuat Departemen Keuangan memiliki sumber daya yang sangat rendah, jelas Yellen. Selama Minggu 5 Juni, Departemen Keuangan dijadwalkan untuk melakukan sekitar 92 miliar dolar pembayaran dan juga transfer, termasuk penyesuaian triwulanan yang dijadwalkan secara teratur yang akan menghasilkan investasi dalam dana perwalian jaminan sosial dan Medicare sekitar 36 miliar dolar. Oleh karena itu, sumber daya yang diproyeksikan tidak akan cukup untuk memenuhi semua kewajiban ini, tambah Menteri Keuangan. Janet Yellen sebelumnya mengatakan ya bahwa Departemen Keuangan tidak akan dapat membayar semua tagihan pemerintah pada awal Juni, yaitu pada tanggal 1 Juni ya. Dan Kantor Anggaran Kongres atau CBO memperkirakan bahwa gagal bayar Amerika Serikat itu dapat terjadi dalam 2 minggu pertama bulan Juni. Sementara itu, Bank Investasi Global Goldman Sachs juga mengatakan bahwa tenggat waktu yang sebenarnya untuk gagal bayar Amerika Serikat adalah antara tanggal 8 sampai 9 Juni guys. Pemerintah Amerika Serikat mengharapkan ya beberapa pembayaran pajak pada tanggal 15 Juni. Namun Yellen telah menyatakan bahwa kemungkinan untuk mencapai tanggal 15 Juni sementara membayar semua tagihan kita itu cukup rendah. Banyak pihak telah memperingatkan konsekuensi buruk ya jika Amerika Serikat gagal membayar kewajiban hutangnya, dan Yellen mengatakan bahwa konsekuensinya akan tidak terpikirkan. Dana Moneter Internasional atau IMF juga memperkirakan dampak yang sangat serius jika Amerika Serikat gagal membayar utangnya. Profesor Harvard Kenneth Rogoff mengatakan bahwa hal ini dapat memicu krisis keuangan global. Jadi berita tentang gagal bayarnya Amerika Serikat ini ya lagi banyak diperbincangkan oleh para analis juga, dan tentu saja mereka akan memperkirakan atau menganalisis kira-kira apa efeknya terhadap kripto ataupun beberapa aset-aset yang lain ya, baik saham dan juga properti. Dan kita doakan aja semoga keputusan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat ini bisa menyelesaikan masalah ini ya. Dan tentu saja kita tidak ingin mengharapkan hal yang buruk terjadi, dan semoga aja masalah ini cepat selesai guys. Karena efeknya ini akan sangat masif banget ya, khususnya bagi keuangan dunia ya, secara global guys. Oke, kita akan nantikan nanti perkembangannya seperti apa. Kemudian untuk informasi yang terakhir ya, anggap saja ini sebagai intermezzo aja, dan sebenarnya informasi ini sudah beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Mei kemarin ya, di mana di sini diinformasikan bahwa Neuralink milik Elon Musk ini menerima persetujuan FDA ya untuk chip otak guys, sesuai yang dilansir di harian WhatsApp.guru ini. Jadi Neuralink, sebuah perusahaan implan otak yang didirikan oleh Elon Musk, ini telah mendapatkan persetujuan ya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA untuk meluncurkan studi klinis ya pertama pada manusia guys. Hal ini berdasarkan pengumuman dari perusahaan pada hari Kamis. Pemerintah federal sebelumnya ya telah menyelidiki perusahaan Neuralink dan juga tujuannya, dan tahun lalu Inspektur Jenderal USDA menyelidiki atas permintaan jaksa federal potensi pelanggaran Undang-Undang Kesejahteraan Hewan. Penyelidikan tersebut juga menyelidiki pengawasan USDA terhadap Neuralink. Ini adalah hasil kerja luar biasa dari tim Neuralink ya, yang bekerja sama erat dengan FDA dan merupakan langkah awal yang penting yang satu hari nanti akan memungkinkan teknologi
teknologi kami membantu banyak orang. Demikian bunyi pengumuman Neuralink ini di Twitter. Demikian bunyi pengumuman Neuralink di Twitter. Elon Musk dan perusahaan Neuralink mengatakan bahwa perekrutan untuk uji coba belum tersedia, tetapi mereka akan mengumumkan informasi lebih lanjut segera, guys. FDA belum mengatakan lebih lanjut tentang peraturan untuk uji coba ini. Jadi berita tentang Neuralink ini ya cukup santer juga diperbincangkan, guys, di dunia internasional, karena nanti kita akan dimasukkan sebuah implan, sebuah teknologi chip ya di dalam otak, di mana nanti di situ fungsinya akan sangat bermacam-macam sekali ya. Dan teknologi ini nanti bisa dipakai untuk transaksi keuangan, verifikasi dan segala macam, guys. Bahkan untuk penyembuhan juga bisa, katanya seperti itu, guys. Tapi banyak juga orang yang berpikiran agak takut ya dengan adanya implan chip di otak ini, guys, karena mereka khawatir akan adanya kemungkinan ya, jika nanti chip ini ditanam di otak maka manusia itu akan bisa dikontrol oleh mesin, guys. Jadi hal ini cukup bisa dibilang suatu kemajuan teknologi yang cukup signifikan, tapi juga bisa dibilang sebagai teknologi dengan perkembangan yang cukup menakutkan juga ya. Nah, pendapat kalian bagaimana? Apakah kalian merasa takjub dengan perkembangan teknologi sekarang atau justru malah merasa takut dengan perkembangan teknologi sekarang? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Dan seperti biasa kita tunggu kritik dan saran kalian ya. Nanti kita bisa ngobrol banyak di kolom komentar, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.